Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di kota yang ramai, Abu Nawas dikenal sebagai satu-satunya orang yang bisa menandingi kecerdikan khalifah dan juga mengimbangi kejahilan Abu Jahil. Suatu hari, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menghadiri undangan seorang ulama, dan ia berpesan kepada khalifah agar tidak ada yang membuat onar di istana. Tanpa Abu Nawas, kota terasa lebih sepi, dan Abu Jahil merasa seperti kehilangan musuh bebuyutan. Beberapa hari setelah kepergian Abu Nawas, desa di pinggir kota dilanda kebingungan. Seorang pedagang keliling yang jujur mengaku kehilangan satu karung gandum dari gerobaknya. Ia yakin sudah menaruhnya di gerobak, tetapi kini hilang. Ia menuduh semua penduduk desa yang berada di sekitar tempatnya berjualan, membuat suasana menjadi tegang dan saling curiga. Para penduduk mencoba mencari penyelesaian. Mereka mendatangi hakim desa, tetapi hakim tidak bisa menemukan bukti yang kuat. Mereka memanggil ketua adat, tetapi ketua adat juga tidak bisa mendamaikan para penduduk. Mereka membutuhkan seseorang yang bijak untuk menyelesaikan masalah ini, dan mereka sangat merindukan kehadiran Abu Nawas. Diam-diam, Abu Jahil mengamati semua ini dari kejauhan. Sebenarnya, pencuri gandum itu adalah salah satu utusannya yang diperintahkan untuk mencuri dan kemudian bersembunyi, menciptakan kebingungan. Abu Jahil memiliki rencana licik. Ia ingin tampil sebagai pahlawan dan menunjukkan kebijaksanaannya di hadapan warga agar ia bisa mendapatkan popularitas dan pujian, terutama di saat Abu Nawas tidak ada. Melihat kekacauan yang semakin menjadi, Abu Jahil mendekat dengan wajah pura-pura prihatin. "Ada apa ini? Mengapa kalian ribut-ribut?" tanyanya. Seorang warga menjelaskan masalahnya. Abu Jahil terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Ia melihat gerobak pedagang, karung-karung gandum yang lain, dan ekspresi setiap penduduk yang tegang. Ia menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba sebuah ide melintas di benaknya. Ide ini telah disiapkan dengan matang, persis seperti ide cerdik yang biasanya datang dari Abu Nawas. "Baiklah," kata Abu Jahil dengan suara lantang, membuat semua orang terkejut. "Aku akan menyelesaikan masalah ini. Aku akan mencari karung gandum yang hilang itu." Semua orang menatapnya dengan heran. "Bagaimana bisa kau menyelesaikannya? Kau kan bukan Abu Nawas," seru seorang warga. "Diam!" bentak Abu Jahil menahan senyum puasnya. "Dengarkan aku baik-baik." Abu Jahil kemudian memerintahkan semua penduduk yang dicurigai untuk berkumpul di depan gerobak. Ia lalu menyuruh mereka semua untuk berjongkok dan mengamati karung-karung gandum yang masih ada. "Sekarang," kata Abu Jahil, "lihatlah karung-karung gandum itu. Ada seekor burung gereja yang sedang mematuk-matuk di atas salah satu karung. Apa yang kalian lihat?" tanya Abu Jahil. "Kami melihat burung itu, tapi apa hubungannya dengan karung gandum yang hilang?" tanya pedagang itu dengan bingung. "Kalian tidak melihat dengan jeli," jawab Abu Jahil dengan nada penuh misteri. "Satu-satunya burung gereja yang ada di tempat ini sedang mematuk-matuk butiran gandum dari karung yang sama. Ini berarti si pencuri tidak pergi jauh. Ia mencuri karung itu, membukanya, dan menyembunyikannya di sekitar sini. Karena itulah burung gereja ini tertarik dan terus berputar di sekitar sini," jelas Abu Jahil. Para penduduk langsung menyebar mencari karung gandum yang hilang di sekitar tempat itu. Dan benar saja, tidak jauh dari sana, di balik semak-semak, mereka menemukan karung gandum yang dicuri.
Sang pencuri yang menyembunyikannya, utusan Abu Jahil itu, tidak bisa mengelak lagi. Ia berpura-pura terkejut dan mengaku bersalah seperti yang telah diinstruksikan. Semua penduduk desa terkejut sekaligus kagum pada kebijaksanaan Abu Jahil. Mereka tidak menyangka Abu Jahil yang mereka kenal kikir dan jahil bisa menunjukkan akal seperti itu. Pedagang itu pun mengucapkan terima kasih dengan tulus. Abu Jahil tersenyum puas, merasa rencananya berjalan mulus. Ketika Abu Nawas kembali, ia mendengar cerita itu. Ia mendengar bagaimana Abu Jahil berhasil memecahkan misteri gandum yang hilang. Abu Nawas merasa heran. Tidak mungkin Abu Jahil bisa secerdik itu, pikirnya. Ia mulai menyelidiki sendiri. Ia bertanya kepada sang pencuri yang telah mengaku. Dan setelah diinterogasi dengan cara Abu Nawas yang khas, sang pencuri akhirnya mengaku bahwa ia adalah utusan Abu Jahil yang sengaja diperintahkan untuk mencuri agar Abu Jahil bisa tampil sebagai pahlawan. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia tidak memberitahukan kebenaran ini kepada khalifah. Ia tahu terkadang reputasi dan citra bisa diciptakan dengan muslihat. Namun kebijaksanaan sejati akan selalu bersinar tanpa perlu rekayasa. Abu Nawas membiarkan Abu Jahil menikmati pujiannya sambil diam-diam merencanakan cara untuk menguji kebijaksanaan mendadak Abu Jahil di kemudian hari. Ia tahu topeng kepura-puraan tidak akan bertahan selamanya. Saat sedang asik duduk sambil menikmati udara pagi hari, Abu Nawas dihampiri istrinya. "Suamiku, tadi malam saya bermimpi indah sekali," kata sang istri membuka percakapan. "Mimpi apa wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Saya bermimpi kamu memberikan aku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," ucap sang istri menyindir. "Menurutmu, apa arti mimpiku semalam?" tanya sang istri kemudian. "Oh, itu. Engkau akan mengetahui hari ini juga, wahai istriku," jawab Abu Nawas. "Oh iya, ini kan hari jadi pernikahan kita," ujar Abu Nawas pura-pura kaget. "Kebetulan saya sudah menyiapkan kado untukmu, wahai istriku," kata Abu Nawas melanjutkan. "Betulkah?" tanya sang istri kegirangan. "Iya, betul. Aku letakkan kado itu di atas meja," ucap Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri pun segera masuk ke dalam rumah. Benar saja, di atas meja sudah ada sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun lalu langsung membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya sebuah buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Kado apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" tanya istrinya kesal. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Yaitu, kan untuk mencari tahu apa arti mimpimu semalam. Di buku itu lengkap membahas tentang semua arti mimpi." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri pun bertambah kesal. Pada suatu hari ada menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat anak-anak menimba ilmu pelajaran. Yang membuat Abu Nawas tidak suka, setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang berpolitik. Menurut Abu Nawas belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri tersebut. Mula-mula Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap memberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya mau tak mau,
Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberi contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangan. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata sang murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Apabila ada kawan yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Salah, itu bukan jawabannya. Itu hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya juga. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Oh ya? Silakan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta bendaku hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Kemudian seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menunduk. Di saat itulah tiba-tiba Hasan mengangkat tangannya. Hasan bukanlah murid cerdas, tapi sering berbuat usil, dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Hasan, Tuan Menteri," jawabnya. "Baiklah Hasan, coba sebutkan sebuah tragedi," kata sang menteri. "Apabila ada seorang menteri istana menaiki kuda, kemudian jatuh dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si Hasan. "Hebat, itu baru benar. Itu adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Wahai Hasan, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya Hasan menjawab, "Begini Tuan Menteri, karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar." Mendengar itu, spontan Abu Nawas dan murid-murid lainnya tertawa terpingkal-pingkal. Merasa ditertawakan murid-murid Abu Nawas, sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di sebuah jalan pedesaan. Tak disadari, perutnya mulai keroncongan. Dan ketika melihat sebuah warung makan kecil di pinggir jalan, ia pun mampir untuk mengisi perut. Warung itu sederhana, namun suasananya hangat dengan aroma masakan yang menggugah selera. Setelah memesan sepiring nasi dan sayur hangat, Abu Nawas duduk di sudut warung menikmati hidangannya. Tak selang berapa lama, tiba-tiba suasana berubah menjadi tegang. 5 orang bertubuh besar dan berwajah bengis masuk ke warung dengan langkah kasar. Mereka adalah perampok yang terkenal di desa-desa sekitar. Kemudian salah seorang dari perampok berseru, "Semua orang yang di sini diam, atau kalian akan menyesal," gertak salah satu dari mereka sambil mengayunkan pedang kecilnya. Merasa terancam, para pelanggan di warung itu gemetaran. Pemilik warung yang seorang lelaki tua juga tampak ketakutan. Di sudut lain, Abu Nawas tetap tenang. Dengan sikap santainya ia melanjutkan makan sambil sesekali melirik para perampok tersebut. Si pemimpin perampok memperhatikan Abu Nawas yang sama sekali tidak tampak takut. Ia berjalan mendekati dan berkata, "Hei, kau, apa kau tidak dengar kami? Cepat, serahkan uangmu."
tanya si perampok. Abu Nawas mengangkat wajahnya sambil tersenyum. Tentu tuan, tapi apakah tuan sekalian tidak lapar? Saya dengar makanan di sini luar biasa enak. Mungkin sebaiknya kalian makan dulu sebelum merampok, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, para perampok saling pandang, kemudian tertawa. Hahaha, orang ini lucu sekali kawan-kawan. Baiklah, beri kami makanan. Tapi ingat, kau tetap harus menyerahkan uangmu, hardik si perampok. Pemilik warung terpaksa menyajikan makanan untuk para perampok. Mereka melahapnya dengan rakus. Sementara itu, Abu Nawas diam-diam mengamati keadaan. Tak jauh dari warung, ada sungai yang cukup deras alirannya. Ia mulai merancang sebuah rencana. Setelah selesai makan, para perampok kembali mengancam. Sekarang serahkan semua uangmu, kata salah satu perampok. Abu Nawas pura-pura ketakutan. Baik, jangan marah begitu. Tapi kalian harus tahu, uang saya sangat banyak dan saya menyimpannya di tempat rahasia. Jika kalian mau, saya akan tunjukkan tempatnya. Mari ikuti saya. Para perampok yang tamak segera setuju. Mereka mengikuti Abu Nawas keluar dari warung menuju tepian sungai. Kalian lihat ke dasar sungai itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk ke air yang mengalir deras. Di sanalah saya menyembunyikan harta karun saya. Si pemimpin rampok memicingkan mata. Kau pikir kami bodoh? Bagaimana kami bisa percaya? Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Airnya kan jernih. Karena penasaran dan terbuai oleh iming-iming harta karun, kelima perampok itu mendekati tepian sungai. Saat mereka mencoba mengintip ke air, Abu Nawas tiba-tiba menendang mereka dengan tenaga penuh. Yur! Seketika, kelima perampok itu terjebur ke sungai dan terhanyut oleh arus deras. Mereka berteriak-teriak sambil berusaha berenang ke tepian. Tetapi karena arus yang terlalu kuat, mereka tak kuasa melawan. Sementara itu, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Lain kali, pikirkan dulu sebelum merampok orang di warung, serunya sambil berjalan kembali ke warung. Para pelanggan dan pemilik warung yang menyaksikan kejadian itu juga tertawa lega, dan mereka tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Abu Nawas menjadi pahlawan tanpa harus menghunuskan senjata, tetapi hanya dengan akal cerdasnya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya dengan perut kenyang dan hati riang. Diceritakan suatu hari Abu Nawas diminta Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain. Dan begitulah seterusnya, hingga dalam waktu 1 bulan, Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikan dengan baik. Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas. Baginda Raja lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku tahu kau letih dan capek atas tugas-tugas yang aku berikan. Dan sepertinya kau butuh istirahat, Abu Nawas. Mulai besok kau boleh libur, dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Nawas senang bukan main. "Terima kasih Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika ia mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya, ia dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal.
Karena istirahatnya menjadi terganggu, Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk beristirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuatnya tidak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Abu Jahil pasti akan semakin keras memainkan musik rebana. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Aku suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkan setiap hari, masing-masing akan aku beri 10 dinar." Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 3 hari kemudian, dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawan mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas. Meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Seminggu kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan. Mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar tiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Hei kawan-kawan, mulai saat ini kita tidak usah main musik di rumahku. Kita pindah saja ke tempat lain. Enak bener Abu Nawas, hanya dengan memberi 1 dinar tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan." Akhirnya sejak saat itu Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Abu Nawas dan Raja yang Penakut. Pada suatu hari, Baginda Raja perintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas supaya datang ke istana. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ada apa wahai paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Sahabatku raja dari negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkan dia dari rasa takutnya," tutur Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas bertanya lebih jauh perihal keadaan raja tersebut. Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar Abu Nawas. Dia takut pada segala sesuatu, termasuk kepada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawalnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun, kata Baginda Raja memberitahu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. "Jangan khawatir paduka, saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya," ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas diajak Baginda Raja pergi ke negeri sahabatnya. Singkat cerita, sampailah mereka ke negeri sahabat Baginda Raja. Abu Nawas lalu diajak masuk ke istana dan menghadap raja negeri tersebut. "Wahai Tuan Raja, saya punya obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap segala ketakutan," kata Abu Nawas. Tuan Raja yang merasa tertarik segera menyetujui untuk mencoba ramuan obat dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan raja sebotol air. "Minumlah ini Tuan Raja, setiap pagi dan malam, dan dalam 1 bulan Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Karena dengan Tuan Raja meminumnya, akan hadir khodam yang senantiasa menjaga Tuan Raja," jelas Abu Nawas.
"Oh ya? Mana kodamnya? Kenapa aku tak melihat?" tanya raja tersebut. "Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi dia akan selalu bersama Tuan untuk menjaga Tuan," jawab Abu Nawas. Akhirnya sebulan kemudian, Abu Nawas menemui raja negeri seberang. "Bagaimana perasaan Tuan Raja?" tanya Abu Nawas. Raja tersebut tersenyum bangga. "Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun. Saya bahkan berani sendirian di malam hari," tutur Tuan Raja. "Wah, itu hebat sekali. Tahukah Tuan, minuman apa yang saya berikan? Itu sebenarnya minuman air putih biasa. Tidak ada kodamnya sama sekali. Adanya Tuan Raja menjadi pemberani, itu datangnya dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Raja baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli ataupun diminum. Dan ia mulai belajar untuk mengatasi ketakutannya tanpa bantuan ramuan ajaib. Abu Nawas mempunyai keledai yang seringkali pergi secara tiba-tiba. Tapi tidak berapa lama kemudian, keledai tersebut kembali pulang ke kandangnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang, Abu Nawas mengikat si keledai dengan tali yang kuat. Akan tetapi, karena kecerdikannya, si keledai bisa melepaskan diri dan pergi entah kemana. Barulah setelah hari menjelang sore, si keledai pulang kembali. Suatu malam, tetangganya mengabarkan kalau keledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya. "Abu Nawas, Abu Nawas!" teriak si tetangga sambil menggedor-gedor pintunya. Abu Nawas pun keluar, membukakan pintu, dan menemui tetangganya tersebut. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. "Keledaimu hilang, Abu Nawas," kata si tetangga memberitahu. Anehnya, Abu Nawas bukannya terkejut ataupun panik, dia malah merasa bersyukur. "Alhamdulillah," ucap Abu Nawas. Mendengar itu, tetangganya menjadi heran, lalu bertanya, "Hei, Abu Nawas, apa kamu sudah gila? Keledaimu hilang, kamu malah bersyukur?" tanya si tetangga. "Keledai saya memang sering menghilang, tapi saat sore dia bakal pulang sendiri," jawab Abu Nawas. "Tapi ini kan sudah larut malam, berarti keledaimu benar-benar hilang untuk selamanya," balas tetangganya. "Justru itu aku bersyukur, karena rencananya tadi siang aku ingin menaiki keledai tersebut. Untungnya aku tidak jadi naik. Coba kalau aku menunggangi keledai itu, tentunya aku akan ikut hilang juga bersamanya," timpal Abu Nawas. "Dasar orang aneh," sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Di pinggiran kota Baghdad, hidup seorang pria yang dikenal sangat dermawan. Namanya Hasan. Setiap hari orang-orang bercerita tentang kebaikannya. Ia pernah memberikan sepatu barunya kepada pengemis yang kedinginan. Dia pernah membagi seluruh hasil kebunnya ke anak yatim. Wah, dialah pahlawan kampung kita. Namun, ada satu sifat unik Hasan. Ia hanya mau berbagi atas inisiatifnya sendiri. Begitu ada yang meminta secara langsung, ia justru menolak. "Maaf, saya tidak bisa bantu. Saya tidak suka diminta-minta. Kalau mau, tunggu saya yang memberi. Saya hanya memberi dari hati, bukan karena diminta." Orang-orang mulai bingung, apakah dia dermawan atau justru pelit dengan gaya elegan. Masalah mulai timbul ketika seorang kakek tua buta yang biasa lewat depan rumahnya memohon bantuan. "Wahai Hasan,
bantu aku membeli tongkat baru. Tongkatku sudah patah, pinta si kakek. Hasan malah menjawab, aku tahu kamu butuh, tapi karena kau minta, maaf, aku tidak bisa, jawab Hasan. Kabar ini sampai ke telinga Abu Nawas yang sedang berada di kedai teh dekat masjid. Ia menyesap tehnya pelan-pelan lalu bergumam, orang ini seperti teko penuh air yang hanya mau dituangkan sendiri, tapi ketika kita haus dan meminta, malah ditutup rapat. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi rumah Hasan dengan rencana cerdik. Wahai Tuan Hasan, aku ingin minta sesuatu, ucap Abu Nawas. Hasan mengangkat alisnya. Langsung minta ya, seperti biasa, maaf. Abu Nawas mengangguk paham. Baik, kalau begitu, aku akan kembali besok tanpa meminta apa-apa, ucap Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas duduk diam di depan rumah Hasan, tak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya duduk, tersenyum, lalu pulang. Hari berikutnya, ia kembali, duduk lagi, diam, senyum, pulang. Begitu terus 7 hari berturut-turut. Hasan mulai heran. Wahai Abu Nawas, apa yang kau cari dariku? Abu Nawas menjawab santai, tidak apa-apa, aku hanya duduk, karena kalau aku meminta sesuatu, kau pasti menolak bukan? Tapi kalau aku tidak minta, siapa tahu kau akan memberi. Mendengar itu Hasan geleng-geleng kepala. Kok ini aneh Abu Nawas? Hari ke-8, Hasan merasa terganggu. Ia akhirnya mengambil 1 kantong emas dan memberikannya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, ini untukmu, karena kau tidak meminta. Abu Nawas menerima dengan senyum licik lalu berkata, terima kasih Hasan, tapi sebenarnya aku akan memberikan kepada kakek buta yang kau tolak minggu lalu, karena dia minta. Wajah Hasan langsung memerah. Tapi kenapa kau tidak bilang dari awal? Tanya Hasan. Karena jika aku bilang kau akan menolak, jawab Abu Nawas. Itulah kenapa orang seperti kakek itu tidak mendapatkan bantuan darimu. Bukan karena kau tak mampu, tapi karena hatimu terkurung oleh ego. Dan pada keesokan harinya Hasan berubah. Ia mulai belajar untuk berbagi bukan hanya saat ingin, tapi juga saat diminta oleh yang benar-benar membutuhkan. Dan sejak saat itu, di rumah Hasan berdiri sebuah papan kayu bertuliskan, berbagilah ketika mampu, jangan tunggu inspirasi, karena lapar tak bisa menunggu momen artistik. Abu Nawas lewat dan tertawa. Akhirnya teko itu terbuka juga. Belakangan ini, di kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan pengemis buta. Setiap hari mereka pergi ke pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan, rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk dan merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa. Tentu saja si pedagang tak berani melawan, karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka meminta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Kemudian para pedagang mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadukan masalah ini. Bagaimana ini Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka, kata salah satu pedagang. Iya, sejak kedatangan mereka, kami merasa tidak nyaman, timpal yang lainnya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, baiklah, masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang pulanglah kalian. Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya pergilah Abu Nawas ke pasar.
untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta tersebut. Dan setelah mencari ke sana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara gemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan kepingan-kepingan besi kecil yang sudah ia siapkan. Lantas Abu Nawas meninggalkan warung itu. Dari tempat yang agak jauh, Abu Nawas menyaksikan orang-orang buta itu segera bangkit dan berdiri. Mereka berkata kepada satu dan lainnya, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali, "Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Awalnya mereka hanya terlibat cekcok ingin mendapatkan bagiannya. Namun karena situasi semakin tidak kondusif, mereka pun saling berebutan hingga terjadi perkelahian antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa tersebut, mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah mereka tak lagi menginjakkan kakinya di kota Baghdad. Para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit, karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangannya. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang ke kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas pembangunan jembatan. Abu Nawas menyarankan supaya tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah," kata mereka memberitahu. Mendengar itu Abu Nawas pun terdiam. Benar juga, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga tidak mungkin. Sebab mereka tidak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Sebenarnya kalian tak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal," tutur Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya mereka. "Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu, sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. "Wahai Abu Nawas, apa kamu yakin ini adalah ide yang baik?" tanya pemimpin kampung. "Tentu saja, dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan, dan kalian tak perlu mengeluarkan uang," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai. Mereka menggali dan dipindahkan ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal. Bahkan ukurannya justru menjadi semakin lebar.
Hal ini membuat para warga frustasi. Bagaimana ini Abu Nawas? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin melebar dan semakin sulit untuk dilintasi, kata para warga mengeluh. Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan? Tanya mereka. Soal pasir biar aku yang mengurus, nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. Hei Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan tapi tak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu. Tapi apa hasilnya? Kata para warga emosi. Tenang, sabar. Aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan dipergunakan uang kalian untuk membangun jembatan, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang sebanyak itu, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi Abu Nawas, dari mana uang itu? Kami tak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya hasil dari menjual pasir yang mereka gali dalam kurun waktu 1 bulan. Kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dialah pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya. Kemudian Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menunjukkan 3 hal yang tidak ada di dunia ini. Lalu Abu Nawas tanpa ragu menjawab, tentu saja Paduka, apa saja 3 hal tersebut? Baginda Raja berkata, pertama, temukan seorang wanita cantik tapi bodoh. Yang kedua, seekor keledai yang pintar tapi jelek. Dan yang terakhir, sebuah tempat di mana tidak ada yang mati. Mendengar perkataan Baginda Raja, Abu Nawas terdiam sejenak. Kemudian dia pun tersenyum. Baiklah Paduka, jika saya berhasil menemukannya, hadiah apa yang akan saya dapatkan? Tanya Abu Nawas. Aku akan memberimu 1000 dinar, jawab Baginda Raja. Setelah keduanya sepakat, Abu Nawas segera pamit untuk pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, dia bertemu seorang wanita yang cantik tapi bodoh. Lalu dia membeli keledai yang cerdas tetapi buruk rupa dari seorang petani. Setelah itu Abu Nawas pergi ke desa terdekat. Dia menulis di pintu masuk desa tersebut, di sini tidak ada yang mati. Kemudian Abu Nawas kembali ke istana. Dia membawa wanita cantik, keledai buruk, dan pesan di pintu desa tersebut. Sesampainya di istana, Baginda Raja sangat terkejut melihat apa yang dibawa oleh Abu Nawas. Namun dia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah berhasil menemukan 3 hal yang mustahil itu. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja ingin mendapatkan sebuah hiburan agar dirinya bisa bersenang-senang dan tertawa. Hal ini sangat dimaklumi
karena belakangan ini Baginda Raja telah disibukkan oleh berbagai macam urusan kerajaan. Kemudian penasehat istana memberitahu bahwa Abu Nawas sekarang suka memelihara kucing. Lalu, apa maksudmu memberitahu hal itu? Kok ingin aku memelihara kucing seperti Abu Nawas? Aku tidak suka dan aku tidak merasa terhibur dengan pelihara kucing, tutur Baginda Raja. Bukan begitu maksud hamba, Paduka, sahut penasehat istana. Kita uji kecerdikan Abu Nawas, suruh kucing kesayangannya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau yang disuruh Abu Nawas, tentu dia punya banyak akal. Tapi kalau yang disuruh kucingnya, pasti dia akan kebingungan, tutur penasehat istana. Mendengar usulan tersebut, Baginda Raja menyambutnya dengan antusias. Ini baru aku setuju. Pasti akan menjadi hiburan yang menarik, ujar Baginda Raja. Maka ia perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap para pengawal menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Paduka Raja, dan katanya Tuan Abu harus membawa serta kucingnya." Sesaat Abu Nawas agak terkejut. "Kenapa harus membawa kucing?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu, Tuan Abu, kami hanya menyampaikan perintah Baginda Raja." Akhirnya Abu Nawas dan para pengawal datang ke istana menghadap Baginda Raja. Awalnya Abu Nawas mengira Baginda Raja naksir dengan kucing miliknya. Kalaupun sampai akan dibeli, Abu Nawas berencana akan mematok dengan harga yang tinggi. Namun ternyata dugaan Abu Nawas meleset. Ketika ia sampai di istana, Baginda Raja malah menyuruh Abu Nawas agar kucingnya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas pun sempat bingung dibuatnya. Tapi tak lama kemudian, ia menemukan sebuah ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka, saya akan menunjukkan keajaiban kucing ini. Tapi sebelumnya izinkan saya pulang ke rumah sebentar untuk mengambil peralatan," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui dan mengizinkannya. Tak lama berselang, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kantong. Kemudian, ia mengeluarkan tikus mainan dari dalam kantong tersebut. Lalu tikus mainan itu diayunkannya di hadapan kucing dan melemparkannya ke lantai. Seperti kebanyakan kucing lainnya, ketika melihat tikus, ia segera melompat dan mengejarnya dengan lincah. Baginda Raja yang awalnya kebingungan akhirnya bertanya, "Hei, Abu Nawas, di mana keajaibannya? Itu kan hanya kucing biasa yang mengejar tikus mainan." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Coba Paduka perhatikan, keajaiban kucing ini adalah ia tahu persis kapan harus bersenang-senang dan kapan harus bekerja. Ia tahu bahwa tikus yang dikejarnya adalah mainan. Itulah sebabnya dia tidak memakannya, tapi dia terus saja mempermainkannya." Sama halnya seperti kita yang butuh hiburan di tengah-tengah kesibukan. Kucing ini mengajarkan bahwa kadang-kadang kita perlu bermain untuk tetap waras dan bahagia, jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang penuh humor dan kebijaksanaan. "Wahai Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku tertawa. Bukan hanya itu, di balik kelucuan yang kau tunjukkan mengandung nasihat yang sangat berarti. Kucingmu memang luar biasa, Abu Nawas, karena pemiliknya juga sangat bijak," puji Baginda Raja. Kemudian sebagai rasa terima kasihnya, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Abu Nawas merupakan penyair ternama di seantero negeri Baghdad. Kepiawaiannya dalam membuat syair inilah yang seringkali bermasalah dengan pemerintah. Karena ia tak segan-segan mengkritik sang penguasa lewat syair-syair yang dibuatnya. Tak ayal, hal ini membuat Baginda Raja merasa geram. Namun setiap kali ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja,
Abu Nawas selalu bisa lolos karena kecerdikannya. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal agar Abu Nawas ditangkap dan ditempatkan di penjara. Tanpa memberitahu siapa yang memerintahkan penangkapan tersebut, Abu Nawas sendiri merasa bingung apa alasannya dia ditangkap. Ia pun meminta supaya dihadapkan kepada Baginda Raja. Akan tetapi, para pengawal mengatakan bahwa penangkapan ini bukan atas perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mendekam di penjara, Baginda Raja lalu mengirim surat kepadanya. Surat tersebut isinya adalah, "Kapan kamu akan dibebaskan?" Dari sinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa penangkapan atas dirinya merupakan akal-akalan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membalas surat tersebut dengan sebuah syair. Syair itu berisi, "Aku akan dibebaskan ketika seorang pecandu anggur berhenti minum, ketika seorang pemabuk berhenti mabuk, ketika seorang penjudi berhenti bertaruh, dan ketika kamu berhenti menjadi raja." Balasan syair Abu Nawas ini sontak membuat Baginda Raja tertawa dan terkesan dengan kecerdikannya. Akhirnya, Baginda Raja kembali melepaskan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian terdengar kabar kalau Baginda Raja mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang tak ingin melewatkan pesta tersebut segera bergegas berangkat ke istana. Sesampainya di sana, para tamu undangan dan tamu kehormatan tampak duduk di kursi paling depan. Abu Nawas pun merangsek maju, duduk sejajar bersama tamu kehormatan. Di tengah-tengah semaraknya acara, tiba-tiba Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Para hadirin sekalian, untuk penambah meriahnya suasana pesta, saya akan membuat sayembara. Siapa saja yang bisa memberikan pidato cerita paling lucu, saya akan memberinya hadiah," kata Baginda Raja. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dari tempat duduknya. "Saya ikut, Paduka," teriak Abu Nawas. Baginda Raja yang tak menyadari kehadiran Abu Nawas seketika terkejut melihatnya. "Bukankah aku tidak mengundangnya? Kenapa tahu-tahu ia duduk bersama tamu kehormatan?" pikir Baginda Raja. Alasan Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas karena ia khawatir dirinya akan dipermalukan di hadapan para tamunya. Mengingat tempo hari ia telah memenjarakan Abu Nawas tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, dengan perasaan was-was, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk maju ke depan, membuat pidato lucu. Suara tepuk tangan pun bergemuruh mengisi seluruh ruangan istana, menyambut penampilan Abu Nawas. Lalu dengan penuh percaya diri Abu Nawas mulai bercerita. Pada suatu hari, seekor kambing jantan melompat di pagar dan masuk ke kebun sayuran. Pemilik kebun marah besar dan berusaha menangkap kambing itu. Namun setiap kali pemilik kebun mendekati kambing, si kambing selalu melompat ke belakang pagar yang sama dan kembali ke kebun sayuran. Mendengar cerita tersebut, para tamu tertawa terpingkal-pingkal. Akan tetapi tidak dengan Baginda Raja. Ia tampak bingung dan heran. "Hei Abu Nawas, cerita apa ini? Di mana lucunya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan bijak menjawab, "Begini Paduka yang mulia, lucunya adalah bahwa si kambing telah berhasil ke kebun sayur, meskipun si pemilik kebun telah berusaha keras menangkapnya. Begitu pula dengan kebijakan Paduka, tidak ada yang dapat mengalahkan Paduka. Misalnya kalau Paduka tidak suka dengan seseorang, Paduka dengan mudah memenjarakannya, meskipun orang itu tidak bersalah," jelas Abu Nawas. Wajah Baginda Raja mendadak berubah pucat mendengar penjelasan Abu Nawas. Ternyata dugaannya benar, Abu Nawas akan mempermalukan dirinya di hadapan para tamu undangan. Diceritakan
hakim kota yang biasa bertugas diutus Baginda Raja keluar kota. Ia diperintahkan Baginda Raja untuk mewakili dirinya memenuhi undangan. Saat Tuan Hakim tengah berada di luar kota, ada 2 kasus perkara kejahatan yang datang bersamaan. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang membawa lari anak perempuan tetangganya. Kasus yang kedua, seorang pencuri membawa lari keledai milik majikannya. Masyarakat pun bingung harus kepada siapa kasus ini disidangkan, sedangkan kedua tersangka sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Tapi Tuan Hakim yang biasa bertugas kini sedang berada di luar kota. Para warga lalu pergi menuju istana sambil mengarak kedua terdakwa untuk disidangkan. Saat itu, Baginda Raja tengah duduk santai dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Melihat banyak warga yang datang, Baginda Raja terperanjat dan kaget. "Ada masalah apa ini? Kenapa kalian mengikat kedua orang itu?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk kedua tersangka. "Maaf Paduka yang mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan. Kami ingin supaya mereka diadili," jawab salah satu warga. "Tapi kenapa kalian bawa ke sini? Harusnya kalian bawa kedua orang itu ke pengadilan," ujar Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, bukankah Tuan Hakim sedang keluar kota? Lalu siapa yang akan menjadi hakimnya? Makanya kami bawa kedua tersangka ini kemari supaya lekas diadili," sahut para warga. Seketika Baginda Raja tersadar. Ia pun meminta maaf kepada mereka. "Baiklah, perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Dia akan menjadi hakim untuk kalian. Kebetulan dia sedang ada di sini. Saya yakin Abu Nawas pasti akan membuat keputusan yang adil," tutur Baginda Raja. Maka diadakanlah sidang dadakan yang bertempat di aula istana, serta disaksikan langsung oleh Baginda Raja. Sidang pertama pun dimulai. Si terdakwa dipanggil oleh Abu Nawas. "Apa kesalahanmu?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya telah membawa lari anak gadis tetangga Tuan," jawab si terdakwa. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, kami berdua sama-sama saling mencintai Tuan, tapi oleh orang tuanya tidak direstui," balas si terdakwa. Abu Nawas lalu memanggil orang tua si gadis untuk diajaknya berdiskusi bersama dengan si terdakwa. Setelah diskusi selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan bahwa si terdakwa dihukum penjara selama 2 hari. Kasus pertama pun tutup dan dianggap selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kasus perkara berikutnya. Terdakwa kedua dipanggil oleh Abu Nawas untuk dimintai keterangan. "Kejahatan apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya Tuan," jawab si terdakwa. "Untuk apa kau lakukan itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Rencananya keledai tersebut akan saya sembelih untuk pesta bersama kawan-kawan saya," jawab si terdakwa. "Atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun penjara," kata Abu Nawas. Mendengar vonis tersebut, terdakwa kedua protes kepada Abu Nawas. "Ini tidak adil. Terdakwa pertama yang jelas-jelas membawa anak gadis orang hanya dihukum 2 hari saja. Sedangkan saya yang hanya membawa lari keledai malah divonis 2 tahun penjara." "Ampun Paduka yang mulia, tapi Paduka yang mulia telah keliru menunjuk dia menjadi hakim," ujar terdakwa kedua. Baginda Raja sendiri sebenarnya agak kurang setuju dengan keputusan Abu Nawas. Tapi sebelum Baginda Raja ikut memprotesnya, ia ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau jelaskan dengan keputusanmu itu?" pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia menatap terdakwa kedua. "Jadi begini, terdakwa pertama saya vonis penjara 2 hari. Karena ia bersedia menikahi gadis yang ia bawa lari, dan orang tua si gadis juga sudah merestuinya.
Kalau kamu bersedia menikahi keledai yang kamu bawa lari, kamu juga akan saya vonis penjara 2 hari, seperti terdakwa pertama. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Tanya Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si terdakwa kedua hanya bisa pasrah menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya. Sore itu, Abu Jahil terlihat sedang merenung seorang diri. Rupanya ia masih tidak terima atas perbuatan Abu Nawas terhadapnya. Ia telah berulang kali dipermalukan di hadapan orang-orang. Padahal apa yang dilakukan Abu Nawas hanyalah membalas kelakuan Abu Jahil sendiri. Hal inilah yang membuat Abu Jahil menaruh dendam dan kebencian. Ingin sekali rasanya membalaskan perbuatannya, tapi masih bingung, belum menemukan solusi yang tepat. Pada keesokan harinya, tanpa sengaja Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang menyembelih ayam di belakang rumah. Maka terlintaslah di benak Abu Jahil sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Ia pun segera pergi ke warung di mana kawan-kawan Abu Nawas biasa berkumpul. Di hadapan mereka, Abu Jahil berkata, "Hei kawan-kawan, aku baru saja melihat Abu Nawas melakukan tindakan pembunuhan." Fitnah Abu Jahil. "Yang benar saja, mungkin kau salah lihat Abu Jahil. Abu Nawas tak mungkin melakukan itu," kata mereka tidak percaya. "Sumpah mati kawan, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," balas Abu Jahil. Rupanya, percakapan Abu Jahil dan orang-orang di warung terdengar salah satu prajurit istana yang kebetulan lewat di depan mereka. Prajurit itu pun menghampiri Abu Jahil dan bertanya, "Apakah ucapanmu itu benar, Abu Jahil?" Abu Jahil menjawab, "Iya tuan, aku melihatnya sendiri." Tanpa menunggu lama, beberapa prajurit langsung bergegas menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Abu Nawas yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pasrah saat dibawa ke istana. Berhubung Baginda Raja sedang berada di negeri orang, sementara Abu Nawas mendekam di penjara untuk menunggu diadili. Kabar tentang pembunuhan yang dilakukan Abu Nawas pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Baghdad. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Salah satu warga berkata, "Tidak kusangka Abu Nawas yang dikenal ramah dan humoris ternyata jiwanya sangat keji." Yang lain pun menimpali, dia akan mendapat hukuman yang setimpal. Sepulang Baginda Raja nanti, Abu Nawas pasti akan dihukum mati, ucap mereka. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dari lawatannya di negeri orang. Kemudian salah satu menterinya memberitahu perihal kasus yang menimpa Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar kabar tersebut. "Lalu, mana Abu Nawasnya?" tanya Baginda Raja. "Dia ada di dalam tahanan, Paduka," jawab sang menteri. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap. "Wahai Abu Nawas, apa benar kabar itu? Bahwa kau telah melakukan tindakan pembunuhan? Hampir seluruh penduduk Baghdad membicarakanmu," tanya Baginda Raja. "Itu tidak benar, Paduka. Saya sendiri tidak tahu kenapa dituduh melakukan perbuatan keji itu," jawab Abu Nawas. Baginda Raja lalu menghadirkan beberapa prajurit yang telah menangkap Abu Nawas. "Kalian dapat dari mana kalau Abu Nawas telah melakukannya?" tanya Raja. "Abu Jahil yang mengatakan, Paduka," jawab mereka serempak. Kemudian dipanggillah Abu Jahil untuk dimintai keterangan. Tak lama berselang, datanglah Abu Jahil dengan tubuh gemeteran.
ia menyadari bahwa fitnah yang dilakukan telah membuat seluruh Baghdad menjadi gempar. Ia juga tak menyangka bahwa ulah usilnya kali ini berakibat sampai sedemikian hebohnya. "Wahai Abu Jahil, apa benar tuduhanmu itu?" tanya Baginda Raja. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Benar Paduka, Abu Nawas telah membunuh, tapi membunuh ayam." Seketika Baginda Raja langsung naik pitam. "Hei Abu Jahil, kau tahu apa akibat dari perbuatanmu itu? Seluruh masyarakat Baghdad jadi membenci Abu Nawas dan menghujatnya karena fitnah yang kau buat," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya juga tidak menyangka bakal jadi seperti ini. Awalnya saya hanya berniat iseng untuk mengerjai Abu Nawas," ujar Abu Jahil ketakutan. "Baiklah Abu Jahil, karena kau telah mencemarkan nama baik Abu Nawas, kau akan saya hukum 10 tahun penjara," kata Baginda Raja. Namun tiba-tiba dengan lapang dada, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bebaskan saja dia, aku akan memaafkannya." Akhirnya Abu Jahil pun dibebaskan berkat kebaikan dari Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Jahil yang telah menyebarkan fitnah datang menemui Abu Nawas di rumahnya. Ia menyatakan penyesalan atas apa yang sudah terjadi. "Wahai Abu Nawas, aku janji aku tidak akan mengulanginya," katanya. "Apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku ini?" kata Abu Jahil. "Tidak ada Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Pasti ada yang bisa kulakukan, katakan saja Abu Nawas," paksa Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, jika kamu memaksa, sekarang bawakan aku sebuah bantal yang berisi bulu." Abu Jahil pun segera pergi dan kembali dengan bantal yang diminta Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang berdirilah di tengah jalan dan bukalah bantal itu." Abu Jahil segera melakukan apa yang diperintahkan Abu Nawas. Seketika bulu-bulu itu langsung keluar dari bantal dan terbang tertiup angin. "Sekarang apa lagi Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Sekarang kumpulkan bulu-bulu itu dan kembalikan ke bantal tadi," perintah Abu Nawas. Tentu saja Abu Jahil heran mendengarnya. "Tetapi itu tidak mungkin Abu Nawas, bulu-bulu itu sudah terbang jauh," kata Abu Jahil. "Demikian juga dengan apa yang telah engkau lakukan padaku Abu Jahil, beritanya sudah tersebar luas dan sekarang engkau tidak dapat membersihkan namaku yang telah terlanjur tercemar," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil hanya menundukkan kepalanya seraya menyesali perbuatannya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang seringkali meminjam barang. Sebenarnya Abu Nawas tidak keberatan, bahkan ia merasa bersyukur karena ia bisa membantu tetangganya itu. Tetapi yang membuat Abu Nawas jengkel, setiap kali si tetangga meminjam barangnya, barang tersebut dikembalikan dalam kondisi rusak. Hingga pada suatu ketika, si tetangga kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin pinjam panci, karena di rumahku pancinya sedang rusak," kata tetangganya tersebut. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun meminjamkannya. "Awas, hati-hati, jangan sampai rusak," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu mengembalikan panci dalam keadaan rusak. "Maafkan saya Abu Nawas, pancimu pecah saat aku memasak," ujar tetangganya. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tahu betul bahwa tetangganya telah berbohong, sebab panci yang dikembalikan bukanlah miliknya. Namun dengan tersenyum, kemudian Abu Nawas berkata, "Tidak masalah, justru aku akan memberimu sesuatu."
Tetangganya itu pun kaget dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Pastinya barang yang sangat berharga." Mendengar hal itu, si tetangga penasaran dan juga merasa heran. "Aku jadi merasa tidak enak, Abu Nawas. Aku sudah merusak pancimu, tapi kamu malah akan memberiku barang berharga," kata tetangganya berpura-pura. "Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu?" tanya tetangganya melanjutkan. "Tidak usah repot-repot, tapi kalau kamu tidak keberatan, berikan aku panci yang utuh," balas Abu Nawas. "Baiklah, aku akan mengambil pancinya. Tunggulah sebentar," ucap tetangganya dan segera berlari pulang ke rumah. Tidak berapa lama ia pun kembali datang. "Ini pancinya, Abu Nawas," kata si tetangga sambil menyerahkannya. Kemudian diam-diam Abu Nawas memasukkan panci yang rusak ke dalam karung dan memberikan kepada tetangganya itu. Saat menerima karung tersebut, si tetangga sangat bahagia dan tak sabar untuk membukanya. Lalu ketika ia melihat isi dalam karung itu, si tetangga menjadi jengkel karena merasa dibohongi. "Ini kan panci rusak, Abu Nawas. Kenapa kau bilang barang berharga?" tanya si tetangga. "Ya, tadinya itu adalah barang yang sangat berharga bagiku. Karena di rumahku tidak ada panci, kecuali panci rusak tersebut. Tapi, kini aku sudah mempunyai barang yang lebih berharga. Jadi, kuputuskan untuk memberikannya padamu," jelas Abu Nawas. Pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat. Tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja, Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan. Makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu, Paduka," ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. Abu Nawas, kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal, Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Kalau begitu ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari," balas komandan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana, Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silakan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas.
Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun, setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang, Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Mencari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya. Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja. Raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika Raja sedang duduk di balerung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun. Adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki, akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya, saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun, rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi,
hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan. Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain, ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna, tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada menghibah. Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar, janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya, Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Qopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana Balerung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun, tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Sahalam, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balerung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur, tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Qopiah itu, dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Qopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Sahalam, janganlah Tuanku bersusah hati. Jika Tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini, jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Qopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Qopiah. Baginda Raja masuk ke istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana.
Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kau terlambat datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun, jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja dan pulang ke negerinya. Abu Nawas mengerjai seorang pertapa. Diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Singkat cerita, maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. "Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan," kata si pertapa suci. "Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya," balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolan si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. "Bagaimana kalau kita makan dulu?" tawar Abu Nawas. "Oh begitu, boleh, saya kebetulan juga sudah lapar," balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satunya berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar.
Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk bertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya bertapa suci. Sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Melihat itu, bertapa suci pun berkata, "Bukan begitu cara yang benar, wahai Abu Nawas, itu tidak sopan dan tidak beretika," tutur si bertapa suci. "Berarti caraku ini salah ya?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Ya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini, untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu," jawab bertapa suci. "Oh, begitu ya," balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. "Boleh aku bertanya, apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambil daging yang besar untukmu," kata si bertapa suci. Abu Nawas pun mengikuti dengan mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. "Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," lanjut bertapa suci. Abu Nawas menurutinya dengan mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring bertapa suci. "Silahkan dimakan," ucap Abu Nawas langsung menyodorkan. Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, dan si bertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, "Apakah kau tahu tata cara makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama saya memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab bertapa suci dengan yakin. "Yang kamu lakukan itu salah," balas Abu Nawas. "Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan," ujar bertapa suci tidak terima. "Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu makan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si bertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum kegirangan. Obat sakit mata untuk kakek. Di pagi hari yang cerah, Baginda Raja mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat wisata itu, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku," tanyalah orang tua itu, perintah sang raja kepada salah seorang menteri bernama Ja'far. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu Anda dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basrah anak muda," jawab si kakek. "Mau kemana kek?" tanya Ja'far kembali. "Ini, aku mau ke Baghdad," jawab sang kakek. "Ada keperluan apa?" tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," kata sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit kepada Ja'far. Di tengah percakapan mereka, Baginda Raja lalu berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak ia bergurau." "Jangan Baginda, kasihan, ia adalah orang tua, saya takut kakek itu marah," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau."
desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan," kata Abu Nawas sambil menganggukkan kepalanya. Setelahnya, Abu Nawas beranjak menghampiri si kakek. "Kek, misalkan aku beri Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini, kek," kata Abu Nawas. "Baik, cepat sebutkan apa resep itu," jawab kakek itu tidak sabar menunggu jawaban Abu Nawas. "Jadi begini, kek. Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok yang besar yang sudah pecah berkeping-keping. Tak lupa juga disimpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah Anda akan sembuh, kek," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya sang kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak dan mengolok-olokimu." Setelah mendengar penuturan si kakek itu, Baginda Raja seketika tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha, coba beri orang tua itu hadiah," kata Baginda Raja sambil menahan tawa. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu sang kakek pergi meninggalkan mereka.